Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua bisa berjumpa kembali di channel Mata Teknisi. Oke, Mata Teknisi kali ini ingin membahas kamera short cam ya, atau kamera thermal, atau kamera pendeteksi short ya. Jadi produk kamera pendeteksi short ini ada beberapa macam. Ada dari WD ya, WD short cam, kemudian ada dari flare on ya. Itu dua produk yang mungkin harganya hampir sama ya, dan yang banyak juga dipakai para teknisi-teknisi ya. Jadi Mata Teknisi ingin memberikan sebuah pendapat, sebuah referensi lah ya, intinya. Jika teman-teman ingin membeli sebuah kamera pendeteksi short, tentunya bisa mempertimbangkan referensi dari Mata Teknisi. Oke, sekarang dari harga ya, harga flare on itu sekitar 6.990.000 ya, jadi hampir 7 juta itu flare on. Kemudian WD ini 4 juta, sekitar 4 juta 800 kalau nggak salah ya, ya hampir 5 juta lah gitu. Jadi perbedaannya sudah 2 juta ya, perbedaan kamera WD ini dengan kamera flare on. Kemudian dari negara produksinya, negara pembuatnya, untuk WD ini memang dari China ya, dari China. Sedangkan flare on itu dari USA ya, dari Amerika. Jadi itu memang yang membuat flare on itu lebih mahal ya, karena kita tahu ya, produk dari Amerika memang dari segi apapun itu pasti lebih mahal ya dibandingkan dengan produk dari China. Walaupun untuk secara fungsi ya sama saja ya, cuman memang dari Amerika itu pasti lebih mahal ya dibanding dengan China. Oke, kemudian dari segi ukuran memang flare on ini lebih kecil. Nah, ini bukan flare on ya, ini mah ini apa, adaptor handset Bluetooth ini, handset wireless ini. Cuman memang flare on kan bentuknya seperti ini ya, dia portable, dia dicolok saja ke HP seperti ini ya. Jadi Mata Teknisi ini analoginya seperti ini ya. Oke, di sini bukan bermaksud Mata Teknisi menjelekan produk satu dengan produk yang lain ya, tapi di sini Mata Teknisi hanya ingin memberikan sebuah referensi. Mungkin buat teman-teman yang sedang bingung ya, dilema itu pilih flare on atau WD short cam kan begitu. Nah, tentunya Mata Teknisi membeli WD short cam ini ada beberapa pertimbangan ya, ada beberapa pertimbangan yang sehingga membuat Mata Teknisi memilih WD short cam ini. Oke, dari kenapa Mata Teknisi memilih WD short cam ini ya, tentu dari segi harga memang ini lebih murah. Jadi perbedaannya itu 2 juta. Kemudian dari segi apa ya, dari segi bahan ya atau bentuk ini lebih gede ya teman-teman, kayaknya lebih kokoh loh. Ini tuh lebih kokoh, ini berat ini bahannya kan metal, ini metal ini bukan plastik ya teman-teman, ini bukan plastik tapi metal, dudukannya juga metal. Nah, sedangkan flare on itu kan sangat kecil ya, dia portable, kemudian dicolok-colok seperti ini ya. Itu pertimbangan Mata Teknisi juga mencakup itu ya. Jadi ketika flare on ini dicolok ke HP, otomatis kan setiap pakai cabut pasang, cabut pasang, cabut pasang.
Nah, ketika terjadi cabut pasang seperti itu dalam jangka panjang, tentunya ini akan menurun kualitasnya. Artinya di dalam kan ada sebuah kuningan, ketika bergesek tentu akan terjadi yang namanya aus atau tidak terkoneksinya USB ini pada HP, seperti halnya HP not charging ya. Itu kan karena akibat dari seringnya cabut pasang sehingga tidak terkoneksi antara colokan di kabel USB dengan lubang cas ini, sehingga menimbulkan fast charging atau not charging. Nah, itu salah satu pertimbangan dari mata teknisi. Sedangkan WD Shortcam ini menggunakan kabel LAN, teman-teman. Jadi menggunakan kabel LAN seperti untuk WiFi ini ya, atau internet. Nah, seperti ini kabel LAN. Nah, ini tidak perlu cabut copot itu nggak perlu, teman-teman, karena yang dicabut cukup dari ini saja, dari komputer saja, dari laptop ini yang dicabut. Jadi untuk yang di WD socket ini tidak perlu dicabut, sehingga tentu akan memberikan daya hidup yang lebih lama atau daya pakai yang lebih lama, karena tidak copot, sehingga tentu tidak ada gesekan ya, yang berulang-ulang, sehingga tidak terkoneksi dengan baiknya colokan yang menghubungkan kamera ini ke laptop. Nah, jika kabel ini yang rusak, tentu kita bisa membelinya dengan mudah ya, karena ini adalah kabel LAN. Kabel LAN itu pasti ada lah, itu pasti banyak yang jual dan harganya mungkin nggak mahal ya. Oke, itu juga pertimbangan yang mata teknisi pertimbangkan, sehingga mata teknisi memilih WD Shortcam. Lalu dari kualitas gambar menurut saya ya WD tidak kalah dengan FLIR-ON ya. Walaupun mata teknisi belum memiliki kamera FLIR-ON tersebut, namun mata teknisi sudah melihat beberapa video yang menggunakan kamera FLIR-ON. Oke, jadi terus kemudian fitur juga penting. Nah, menurut saya WD Shortcam ini sudah memiliki fitur yang sangat mumpuni. Nah, kita tahu WD Shortcam ini memang didesain memang untuk mempermudah teknisi dalam menganalisa short ya, menganalisa komponen short pada elektronik. Sedangkan FLIR-ON itu mungkin lebih ke universal ya, karena dia sangat portable. Bisa dibawa kemana-mana. Jadi untuk secara fungsi memang FLIR-ON itu memang sangat portable. Jadi bisa digunakan menggunakan HP. Jadi tentunya bisa digunakan di tempat-tempat lain ya, bukan hanya sebagai alat servis HP. Sedangkan ini memang didesain untuk memudahkan para teknisi, sehingga ini hanya bisa digunakan menggunakan laptop. Jadi WD Shortcam ini tidak bisa digunakan di smartphone atau HP. Itu mungkin kekurangan dari WD Shortcam, namun menurut saya bukan kekurangan ya, karena ini memang sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk memperbaiki kerusakan pada HP, untuk mempermudah. Nah, sehingga memang ya tidak diperlukan menggunakan smartphone untuk melihat, cukup menggunakan PC, karena semua teknisi pasti memiliki yang namanya PC. Nah, oke, kemudian dari segi fitur ya, menurut saya ini WD Shortcam ini fiturnya lebih
lebih lengkap dibandingkan flare on. Itu menurut saya loh ya, karena ini ada banyak sekali fiturnya yang sangat mendukung untuk digunakan para teknisi. Jadi ini salah satunya adalah head tracking atau untuk men-tracking titik mana yang panas. Nah, ini ada tanda plus. Ini adalah akan selalu berada di titik posisi paling panas pada komponen tersebut. Nah, kemudian yang ini adalah titik terendah. Yang biru ini titik terendah berada pada komponen yang suhunya paling rendah. Kemudian ada temperatur measure. Nah, temperatur measure ini fungsinya apa? Untuk memberi tanda. Kita coba ya, ini aktifkan temperatur measure. Kita klik di sini. Nah, langsung di sini adalah tertulis maksimal 31 dan minimal 28. Artinya suhu di sini itu paling tinggi 30 dan paling rendah 28. Nah, jadi suhu realnya ya, suhu realnya. Jadi itu fungsinya. Kemudian ini ada temperatur alarm. Nah, temperatur alarm ini akan berbunyi ketika 200 derajat. Nah, di sini kan ada tulisannya. Nah, ini bisa disetting. Misalkan mau dibuat 100. Oh, enggak keluar angka 100. Nah, ini 100. Maka ketika sebuah komponen ini mengalami kenaikan suhu sampai 100, ini alarm ini akan berbunyi. Nah, ini salah satu fiturnya. Kemudian dari kontras ini bisa di double layar ya, bisa di double layar ini. Ini hanya untuk melihat double layer ya, atau ini ketika melakukan perekaman ini akan ada di sini nanti. Oke. Kemudian apalagi nih? Nah, ini versi thermal ya. Ini versi natural atau alami. Kemudian ada fitur pencerah di sini. Nah, ini ketika di kamera thermal ini akan sangat kelihatan ya. Nah, itu bagusnya di posisi tengah seperti ini ya. Kemudian ada capture ini untuk foto, lalu record untuk perekaman, lalu di sini ada pilihan warna. Nah, ini ada abu-abu ya, lalu ini ada ungu, dan ini ada biru. Tinggal teman-teman sesuaikan dengan kesukaan teman-teman ya. Nah, itu adalah fitur-fitur yang menurut mata teknisi sangat melimpah ya. Jadi bisa buat bahan pertimbangan buat teman-teman ya. Oke, jangan lupa ikutin terus channel Mata Teknisi dengan cara klik tombol subscribe. Jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.